Amin Rais serang Jokowi, Megawati turun gunung dan pasang badan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa dalam politik, politisi bisa menjadi kawan sekaligus menjadi lawan bagi politisi lain. Baik Megawati maupun Amin Rais sama-sama politisi. Oleh sebab itu keduanya pernah menjadi kawan, pernah juga jadi lawan. Tergantung kepentingannya bagaimana. Pada tahun 1998, Amin Rais berkawan dengan Megawati. Konon atas dasar kesamaan cita-cita, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun pada tahun 1999, saat PDIP menjadi partai pemenang pemilu, Amin Rais menginisiasi terbentuknya koalisi poros tengah dan mendukung Gus Dur jadi presiden. Pada Desember 2020, Amin Rais mulai tegas menarik dukungannya untuk Gus Dur. Sejak itu Amin Rais mencoba mengalihkan dukungannya kepada Megawati. Amin Rais makin dekat dengan Megawati ketika PAN resmi mendukung Megawati pada April 2001, beberapa bulan sebelum sidang istimewa MPR yang melengsarkan Gus Dur digelar. Sejak saat itu sampai sekarang hubungan Megawati dan Amin Rais cenderung surut, lebih-lebih ketika PDIP menjadi partai pemenang pemilu serta mengusung Jokowi menjadi capres 2014. Amin Rais adalah politisi yang paling benci kepada Jokowi. Mungkin karena merasa tersaingi, dia mungkin merasa lebih senior dan sudah seharusnya dia yang lebih layak menjadi presiden. Megawati nampaknya sudah paham dengan rekam jejak Amin Rais yang merupakan politisi cukup licik. Oleh sebab itu Megawati merasa perlu pasang badan untuk melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Bagaimanapun juga Jokowi adalah kader terbaik PDIP. Berkat Jokowi, PDIP kembali menjadi partai pemenang pemilu. Namun Megawati nampaknya cukup santai dan tidak gegabah dalam menghadapi Amin Rais. Jika serangan Amin Rais tidak terlalu membahayakan Jokowi, Megawati tidak akan keluar dan turun gunung. Tapi jika serangan Amin Rais cukup membahayakan Jokowi, Megawati akan keluar dan turun gunung pasang badan buat melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Nampaknya serangan Amin Rais kali ini cukup membahayakan Jokowi sampai membuat Megawati turun gunung. Tudingan dari Amin Rais bahwa Jokowi ingin agar ada amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode sangat berbahaya. Bagi pendukung Jokowi, wacana ini bisa membuat mereka girang dan akhirnya mendorong adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Sedangkan bagi yang pembenci Jokowi, isu ini akan semakin membuat mereka menghina Jokowi secara keji. Baik Jokowi, Megawati, PDIP tidak pernah sekalipun mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar. Mereka akan berusaha keras untuk tidak mencoba mengotak-atik Undang-Undang Dasar. Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode sama saja menampar wajahnya. Karena dirasa serangan Amin Rais kali ini cukup berbahaya, akhirnya Megawati turun gunung dan melakukan serangan balik ke Amin Rais. Megawati angkat bicara soal adanya tudingan Presiden Joko Widodo hendak menjabat 3 periode dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Megawati pasang badan untuk membela Jokowi dari tuduhan yang kali pertama dilontarkan politikus senior Amin Rais tersebut. Jokowi disebut berkeinginan katanya 3 periode. Yang ngomong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode. Kata Mega dalam acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Melestarikan Alam secara virtual pada Rabu 24 Maret 2021. Mega menilai tudingan bahwa Jokowi menginginkan menjadi presiden 3 periode sama sekali tidak berdasar. Pasalnya kata Mega, aturan main tentang periode kepemimpinan presiden sudah ada diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Lagi pula Megawati menegaskan Jokowi tidak bisa sembarangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Megawati menegaskan Jokowi tidak bisa sembarangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira orang yang paling paham dengan watak Amin Rais adalah Megawati, sebab keduanya politisi satu angkatan, pernah menjadi kawan sekaligus lawan. Saya kira Jokowi paham maksud tersembunyi dari Amin Rais atas tudingan tersebut. Bukan tidak mungkin jika Amin Rais lah yang sebenarnya ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode, namun dengan cara menuduh Jokowi. Jika sampai nanti benar-benar ada amandemen, jatah Jokowi tinggal 1 periode. Itupun kalau Jokowi mau maju dan menang. Jika 2024 capres yang menang adalah orang yang didukung Amin Rais, lalu ternyata sudah ada amandemen soal jabatan presiden bisa 3 periode, tentu kubu Amin Rais yang diuntungkan. Wacana presiden 3 periode menampar telak Amin Rais, ditulis oleh Panjat Hadis siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Di era Presiden Jokowi, Amin Rais dikenal banyak nyinyir. Tidak tahu apa penyebabnya. Apakah Jokowi punya kesalahan kepadanya atau mungkin Amin Rais iri sebab dirinya yang lahir di Surakarta namun tidak pernah jadi wali kota di sana, sementara Jokowi yang lahir di Boyolali malah jadi penguasa Surakarta. Selama 2 periode pula, sialnya Amin dirinya semakin melangsa karena kekuasaan ini diteruskan lagi oleh Gibran, putra Jokowi yang baru saja resmi menjadi wali kota Solo. Atau jangan-jangan Amin Rais yang pernah berambisi menjadi presiden, bahkan ingin mencoba peruntungan pada Pilpres 1999, ternyata tidak dilirik partai politik. Ketika itu Pilpres masih dipercayakan kepada MPR, barulah di era Presiden Megawati diputuskan Pilpres langsung sejak 2004. Amin Rais tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Diusung PAN, partainya sendiri, Amin Rais menggandeng Siswono Yudhohusodo sebagai cawapres. PAN berkoalisi dengan PKS serta sejumlah partai gurem lainnya. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, dia Gatot Nurmantio alias gagal total. Pada Pilpres 2009 agaknya Amin sudah tahu diri dan tidak ikut-ikutan nyapres. Dan itu bagus sebab kalau dia ikut sama saja memboroskan anggaran negara untuk mencetak kertas suara yang tentu akan semakin besar ukuran dan jumlahnya. Apalagi tiada satupun orang yang berani meramalkan dia akan menang. Bos saya ketika itu seorang ibu yang sudah manula, namun bisa membaca raut muka orang sambil terkekeh-kekeh mengatakan di sela-sela rapat kantor bahwa Amin Rais ini sama sekali tidak punya potongan untuk jadi presiden. Hadirin pun tertawa riuh sebab ternyata diam-diam semua berpendapat sama di hati masing-masing. Untuk sekedar menyegarkan memori, yang tampil pada 2009 itu adalah Megawati Prabowo, SBY Budiono, dan Yusuf Kala Wiranto. Keenam sosok ini harus kita akui masing-masing memang punya karismanya sendiri. Sementara Wiranto dan Prabowo walaupun kandas namun dikenal sebagai jenderal dengan pesona sendiri. Lah Amin Rais, mungkin saja dia merasa iri kepada Jokowi yang sekali nyapres pada 2014 langsung tembus. Tidak mengherankan jika selama itu Amin terus-menerus memproduksi kata-kata yang nadanya ingin mengusik dengan tujuan melengsarkan Jokowi. Kita tidak akan lupa pernyataan Amin Rais bahwa Presiden Soeharto yang begitu kuat pun bisa dia lengsarkan, apalagi Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Di tengah banyak gempuran selama periode pertamanya, termasuk dari Amin Rais CS, Jokowi bergeming, bahkan dengan gemilang mendapatkan tiket untuk periode keduanya 2019-2024. Amin Rais kini pasti senewen berat sebab ketika masa jabatan Jokowi tersisa 3 tahun lagi, masih cukup lama, namun kini beredar kencang wacana tentang masa jabatan presiden 3 periode. Wacana ini wujud dukungan terhadap Jokowi untuk bisa memperpanjang durasi 1 periode lagi. Pertimbangannya untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan yang begitu luar biasa selama pemerintahannya. Rakyat tentu tidak mau jika nanti suksesornya merusak dan mengacak-ngacak karya spektakuler itu. DKI Jakarta sepeninggalan Ahok sudah menjadi pelajaran berharga. Hanya keledai yang terperosok 2 kali pada lubang yang sama. Semoga bangsa Indonesia kelak bisa memilih sosok yang dapat melanjutkan jejak Jokowi. Beredarnya wacana 3 periode ini membuat Amin Rais berat lebay sebab dia yang adalah guru besar ilmu politik, mantan ketua MPR, mestinya paham bahwa ini tidak seperti membolak-balikan telapak tangan. Harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Mungkin usia yang sudah uzur sudah membuat pikiran jadi buntu. Sebelumnya Amin Rais baru saja bikin heboh karena merasa perlu menemui Presiden Jokowi di istana Selasa 9 Maret 2021. Dia tidak sendirian tapi ditemani oleh personel TP3 atau tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Berbekal keyakinan bahwa ke-6 laskar FPI itu dibunuh secara tidak wajar oleh aparat kepolisian, Amin Rais CS mendesak agar peristiwa di awal Desember 2020 itu diusut tuntas sebab termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Kalau semua didasarkan atas keyakinan tanpa bukti, bisa kacau balau kehidupan ini. Tidak perlu lagi ada polisi atau perangkat hukum lainnya. Sebab hanya karena merasa yakin bahwa si Anu mencuri tanpa ada bukti, maka jika mengikuti pandangan Amin Rais CS, si Anu bakal masuk penjara. Kacau balau sekali cara pandang Amin Rais yang padahal dikenal sebagai ilmuwan atau cendekiawan top semenjak zaman Soeharto. Gelar doktoralnya saja didapat dari sebuah universitas terkemuka di Amerika. Tapi kok nalarnya cuma segitu? Kalau tidak salah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyandang gelar mentereng dari universitas di Amerika. Tapi omongannya dan tindakannya
kerap sulit dinalar. Misalnya soal cara mencegah banjir yang tidak harus dialirkan ke sungai sebab itu menyalahi sunatullah. Kedua contoh di atas bisa membuat banyak orang jadi pesimis. Untuk apa jauh-jauh menuntut ilmu ke Amerika kalau hasilnya ternyata seperti ini? Mending belajar di dalam negeri saja dari sekolah dasar sampai universitas. Seperti Jokowi dan Ahok atau Tri Risma dan lain-lain yang tidak pernah menimba ilmu sampai ke luar negeri, tapi hasil kerja mereka jelas, bermanfaat dan masuk akal. Memang tidak semua orang yang pernah belajar di luar negeri itu buruk, banyak yang hebat-hebat juga, tetapi paling tidak mereka yang tidak bisa bekerja dengan benar sebaiknya jangan terlalu hobi mengumbar kata-kata yang ternyata salah. Cukuplah kedua oknum di atas menjadi contoh, banyak mengumbar omongan ke publik namun hanya jadi bahan tertawaan. Ketika Jokowi mengatakan bahwa wacana presiden 3 periode itu ibarat menampar wajahnya, sebenarnya itu hanya sindiran terhadap Amin Rais CS. Sebab yang tertampar telak sebenarnya Amin DKK, sebab adanya keinginan supaya Jokowi diberi amanah 3 periode. Itu sebagai pengakuan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 ini memang berkinerja bagus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.